Nama Imelda Marcos begitu dikenal sebagai nama dari sosok yang membangkitkan beragam emosi bagi rakyat Filipina. Dari kehidupan awalnya yang menarik hingga menjadi simbol kontroversi, kisah hidupnya adalah refleksi dari perjalanan politik di Filipina di abad ke-20. Sebagai ibu negara, Imelda Marcos dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat mewah. Dia mengumpulkan ribuan pasang sepatu, perhiasan, dan karya seni yang tak terhitung jumlahnya. Kemewahannya ini seringkali dipandang sebagai simbol dari korupsi dan ketidakadilan yang terjadi di bawah rezim Marcos. Sementara rakyat Filipina menderita kemiskinan, Imelda dan keluarganya hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Bagaimana kisah lengkap dari sang ibu negara paling kontroversial ini, dan apa yang selanjutnya terjadi pada hidupnya? Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Cerita Kakti. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Imelda Romualdez, yang juga dikenal dengan nama Imelda Marcos, lahir di kota Tacloban, Leyte pada tanggal 2 Juli 1929. Dia tumbuh dalam keluarga yang penuh tantangan menghadapi kemiskinan sejak usia dini. Meski demikian, Imelda muda selalu memancarkan semangat, kecerdasan, dan kecantikan yang kelak membantunya naik ke puncak kekuasaan. Imelda bersekolah di kota kelahirannya sebelum akhirnya pindah ke Manila untuk mencari peluang yang lebih baik. Di ibu kota, dia berhasil menarik perhatian banyak orang dengan kecantikannya yang memukau dan bakatnya dalam bernyanyi. Imelda kerap mengikuti berbagai kontes kecantikan, dan pada tahun 1953, dia dinobatkan sebagai Muse of Manila, sebuah gelar yang memperkuat posisinya di masyarakat kelas atas Filipina. Pada tahun 1954, kehidupan Imelda berubah secara drastis ketika dia bertemu dengan Ferdinand Marcos, seorang politikus ambisius yang sedang menjabat sebagai anggota Kongres. Hanya 11 hari setelah berpacaran, Ferdinand melamar Imelda. Pasangan ini menikah pada tanggal 1 Mei 1954 dalam sebuah upacara yang mewah dan penuh kemegahan. Pernikahan mereka bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperkuat ambisi Ferdinand. Dengan Imelda di sisinya, Ferdinand semakin percaya diri dan termotivasi untuk mencapai puncak kekuasaan di Filipina. Imelda turut andil dalam setiap kampanye politik suaminya, mencoba untuk mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Dari titik inilah, Imelda menjelma menjadi tokoh kunci dalam sejarah politik Filipina. Seorang wanita yang kisah hidupnya akan terus dikenang dan diperdebatkan oleh banyak orang. Kekuasaan Marcos dimulai pada tahun 1965 ketika dia terpilih sebagai Presiden Filipina. Namun pada tahun 1972, dia mendeklarasikan darurat militer yang memberikan kekuasaan besar kepada dirinya dan memungkinkannya untuk memperpanjang masa jabatannya tanpa batas waktu. Di bawah darurat militer, kebebasan sipil dibatasi, lawan-lawan politik ditahan, dan korupsi merajalela. Ketegangan politik semakin meningkat pada awal 1980-an, terutama setelah pembunuhan Benigno Ninoy Aquino Jr., seorang tokoh oposisi terkemuka, pada tahun 1983. Pembunuhan ini memicu gelombang kemarahan rakyat dan protes besar-besaran terhadap pemerintahan Marcos. Dikenal dengan julukan kupu-kupu besi, Imelda memukau dunia dengan gaya hidupnya yang luar biasa mewah di tengah kemiskinan yang melanda banyak rakyat Filipina. Salah satu simbol yang paling mencolok dari gaya hidup Imelda adalah koleksi sepatunya yang legendaris. Ketika revolusi kekuatan rakyat menggulingkan pemerintahan Ferdinand Marcos pada tahun 1986, ribuan pasang sepatu milik Imelda ditemukan di Malacanang Palace, istana kepresidenan Filipina. Koleksi ini terdiri dari berbagai merek desainer terkenal, dari Ferragamo hingga Chanel, yang menjadi bukti nyata dari kemewahan yang dinikmatinya. Selama masa pemerintahannya,
Imelda sering mengadakan pesta-pesta mewah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh terkenal dari dalam maupun luar negeri. Dia dikenal suka memamerkan perhiasan mahal dan pakaian dari desainer ternama. Dalam satu kesempatan, dia dilaporkan membeli perhiasan senilai jutaan dolar hanya dalam satu kali perjalanan di New York. Tidak hanya berkelimang kemewahan untuk diri sendiri, Imelda juga menggunakan kekayaannya untuk mendanai proyek-proyek ambisius yang bertujuan untuk meningkatkan citra Filipina di mata dunia. Salah satu proyek terkenal itu adalah Cultural Center of Philippines yang meskipun megah, sering dikritik karena pembangunannya yang memakan biaya sangat besar di tengah-tengah kesulitan ekonomi negara. Selama masa pemerintahan suaminya, dari tahun 1965 hingga 1986, Imelda dituduh terlibat dalam berbagai skandal finansial yang merugikan negara hingga miliaran dolar Amerika. Tuduhan tersebut mencakup penggelapan dana negara, penerimaan suap, serta pembelian properti dan barang mewah dengan menggunakan uang rakyat. Dalam sebuah wawancara eksklusif, seorang jaksa penuntut yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini menyatakan, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Marcos benar-benar mencengangkan dan hampir semuanya diperoleh dengan cara yang tidak sah. Salah satu contoh paling mencolok dari gaya hidup Imelda adalah koleksi sepatu mewahnya yang mencapai ribuan pasang yang ditemukan setelah keluarganya melarikan diri dari Filipina pada tahun 1986. Pada Februari 1986, Marcos mengadakan pemilihan presiden yang penuh dengan kecurangan dan manipulasi. Hasil pemilu yang diumumkan menunjukkan kemenangan Marcos, namun hal ini ditolak oleh banyak kalangan termasuk pemimpin oposisi Corazon Aquino, janda dari Ninoy Aquino yang mengklaim kemenangan dalam pemilu tersebut. Situasi memuncak ketika Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Fidel Ramos memutuskan untuk membelot dari Marcos dan mendukung revolusi kekuatan rakyat. Mereka mengundang rakyat untuk berkumpul di sepanjang Epifanio de los Santos Avenue di Manila. Selama 4 hari, jutaan rakyat Filipina dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul di EDSA dalam aksi protes damai. Tentara yang awalnya dikerahkan untuk membubarkan massa akhirnya bergabung dengan rakyat dan menolak untuk menembaki sesama warga Filipina. Pada tanggal 25 Februari 1986, Ferdinand dan Imelda Marcos meninggalkan Malacanang Palace dan melarikan diri ke Hawaii dengan bantuan Amerika Serikat. Setelah lebih dari 2 dekade berkuasa, rezim Presiden Ferdinand Marcos di Filipina akhirnya runtuh pada 28 Februari 1986. Meskipun sudah lebih dari 3 dekade sejak kejatuhan rezim Marcos, proses hukum terhadap Imelda terus berlanjut. Pada tahun 2018, Pengadilan Sandigan-Bayan, yaitu pengadilan anti korupsi di Filipina, memvonis Imelda Marcos bersalah atas 7 tuduhan korupsi. Namun, Imelda tetap berada di luar penjara karena usia lanjut dan kondisi kesehatannya yang rapuh. Proses hukum terhadap Imelda Marcos menarik perhatian internasional. Banyak yang memandangnya sebagai ujian bagi sistem peradilan Filipina dalam menangani kasus korupsi tingkat tinggi. Aktivis anti korupsi di Filipina mengecam lambatnya proses hukum dan menuntut keadilan yang lebih tegas. Mereka menilai bahwa sistem hukum harus bekerja lebih efektif untuk menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Di sisi lain, beberapa pendukung Imelda Marcos tetap setia dan menilai bahwa tuduhan-tuduhan tersebut bermotif politik. Mereka berpendapat bahwa keluarga Marcos telah menjadi korban dari pergolakan politik yang terjadi setelah revolusi kekuatan rakyat. Meskipun telah lama meninggalkan panggung utama politik, nama Imelda masih sering disebut dalam percakapan politik Filipina. Dia juga masih sering menerima kunjungan dari para pendukung setia yang tetap memujanya sebagai simbol era keemasan Filipina. Meskipun sejarah menceritakan hal yang berbeda, Imelda Marcos tetap menjadi figur yang misterius dan kontroversial. Bagi sebagian orang, dia adalah simbol kemewahan yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Sementara bagi yang lain, dia adalah korban situasi politik yang rumit. Terlepas dari pandangan yang berbeda-beda, Imelda Marcos tidak bisa dipisahkan dari sejarah Filipina
dan terus menjadi subjek yang menarik untuk dibahas.